Wah, shalom saudara. Saudara, satu kali kemarin abis dari Meritanya Doko, waktu itu Mami ke Windu. Dan waktu Mami ke Windu, Mami doain istri saya Vanessa. Waktu doain hamil saudara, waktu hamil itu Buin tuh bilang, Mami tuh bilang, Bev, yang pertama kamu itu harus patahin kutuk-kutuk. Kamu harus patahin kutuk-kutuk. Kutuk keturunan, kutuk kebodohan dan semuanya. Terus waktu itu sama AL juga. Terus Mami bilang, Bev, nanti waktu anak ini lahir, kamu akan lihat kayak Bevis kecil. Kamu akan lihat gabungan dari suami dan istri. Kamu akan lihat kayak Bevis kecil. Dan waktu itu saya bilang ke AL, nanti anak kita itu masing-masing kayak lihat kayak kita kecil. Wah, aku bakal seneng banget ya. Aku bakal punya anak kayak Bevis kecil. Terus AL tuh bilang sambil ketawa, Bev, rasain, aku tuh selama ini kesel ngelihat kamu ngelawan engkong terus. Ngelihat kamu nyebelin gak nurut sama engkong. Rasain, nanti kamu ngelihat anak kamu. Terus aku bilang, patahkan dalam nama Tuhan Yesus yang itu. Saya tuh bilang ke AL, emang selama ini aku pernah ngelawan sama engkong? Terus AL bilang, Bev, kamu rasain loh, kamu selama ini kamu gak tahu kan penderitaannya engkong ngurusin kamu seberapa stresnya. Nah, nanti kamu sadar dan kamu bisa berterima kasih sama Tuhan. Kenapa Tuhan mempercayai engkong? Nah, terus habis itu saya doa, patahkan dalam nama Tuhan Yesus ya yang jeleknya. Terus Nesa tuh bilang, Bev, biar anak kita itu nggak kayak kamu yang jeleknya, kita harus belajar parenting. Kita harus belajar parenting. Parenting itu apa? Terus saya dikasih buku. Saya coba baca buku bab pertama, saudara. Saya baca buku bab pertama di buku parenting. Saya dikasih tahu biar kalau ngadepin anak yang bandel itu gimana sih sebenarnya teorinya parenting. Dan saya baca buku bab pertama, saudara. Di bab pertama di parenting ada dikasih tahu kayak gini, boleh PPT-nya. Wah, kita sama-sama belajar parenting bab pertama ya saudara. Ini di parenting bab pertama, baru bab pertama. Saya belum baca yang lainnya. Saya juga belum pernah praktekin. Ini baru bab pertama. Saya baca bab keduanya, sejujurnya saya rada males. Tapi ini bab pertama dikasih tahu kayak gini saudara. Di buku parenting itu waktu saya baca buku bab pertama itu ada 3 disebut golden circle. Disebut ada why, ada how, ada what. Disebut itu what, how, and why itu banyak anak-anak tuh contohnya kayak gini. Hari ini mungkin main keyboard. Nah, yang di sini kita lihat main keyboard. Kamu lagi ngapain sih? What? Lagi main keyboard. How-nya gimana caranya? Pencet keyboardnya, pencet nadanya dan sebagainya. Dan yang terakhir, why? Kenapa kamu main keyboard? Kalau saya boleh tanya anaknya Josu, siapa namanya Jos? Dedi. Dedi kenapa sih main keyboard hari ini? Disuruh Josu ya? Enggak, ya gitu. Kenapa kamu main keyboard? Nah, banyak anak itu gak sampai ke why. Waktu mereka ngelakuin kesalahan, orang tua cuma bilang sampai how, gak boleh ini. Dan anak gak ngerti. Satu kali kemarin saya keliling persekutuan di Jawa Timur, ketemu Josu juga. Dan waktu saya keliling persekutuan, saya duduk di belakang. Waktu saya duduk di belakang, kebaktian mulai. Penyembahan dahsyat banget. Orang-orang dijamah Tuhan. Dan saya lihat satu pemandangan, saudara. Saya lihat di depan saya ada satu keluarga. Ada mama dan ada 2 anak. Mamanya lagi kusuk nyembah Tuhan. Waktu lagi nyanyi lagu apa, haleluya atau apa, lagi kusuk nyembah Tuhan. Dan ada 2 anak. Satu anak yang kecilnya segede Mia, lebih gede dikit. Dan kakaknya. Kakaknya lagi main mobil-mobilan di kebaktian. Lagi main mobil-mobilan. Tiba-tiba adenya ngambil mainan kakaknya. Adenya ngambil mainan kakaknya. Kakaknya lihat gak terima, kakaknya ambil lagi mobil-mobilan yang diambil dedenya. Dan saya di belakang sebagai hamba Tuhan, saya mau melerai, gak enak. Tapi ini lagi kebaktian, lagi kusuk. Mamanya lagi sujud, tersungkur dan nyembah Tuhan. Akhirnya rebut-rebutan, singkat cerita nangislah adiknya. Nangis adiknya, kebaktian heboh, nangis kencang gak mau diam, nangis.
Mamanya lagi kusuk dalam hadirat Tuhan, terganggu. Mamanya mulai buka mata. Mamanya ngelihat ke kakaknya dan ke adiknya. Mamanya tunjuk kakaknya dan adiknya, bilang, kamu kenapa ini nangis? Terus kakaknya bilang, ini mah adikku ini si Dede ini ngambil mainan. Terus mamanya nanya ke adiknya nangis, kenapa? Koko mah gak mau ngasih mainannya. Akhirnya singkat cerita, mamanya nanya, siapa yang mukul duluan? Kokonya. Akhirnya dua-duanya dimarahin sama mamahnya. Dimarahin di tengah kebaktian. Akhirnya anak itu cuma nangis kayak gitu di tengah kebaktian, gak berani nangis kencang. Nangis, kokonya sempat tanya, mah kenapa gak boleh? Kenapa gak boleh rebut mainan dari Dede? Kan aku yang pertama. Terus mamanya bilang di tengah kebaktian, udah diem toh, ini lagi kebaktian, fokus dulu nyembah Tuhan. Akhirnya dua-duanya duduk diam sambil meneteskan air mata, sambil dengan muka gak terima. Hari itu waktu saya lihat itu, saya baru baca bab pertama, saudara. Saya mau bilang ke mamahnya, tante, aku baru baca bab pertama. Katanya itu gak boleh. Anak itu harus dikasih tahu pengertian dulu, bukan dikasih tahu dimarahin langsung. Tapi saya gak enak, saya lagi jadi hamba Tuhannya. Jadi akhirnya saya biarkan dan saya kasihan sama anak itu. Tapi saudara, praktekin saya gak tahu, belum pernah terjadi. Tapi kalau boleh di PPT-nya, why, how, and what. Banyak dari kita tanpa kita sadari pun, kita bergerak pelayanan, kita menyembah Tuhan. Kita cuma lagi ngapain nyembah Tuhan, lagi pelayanan, gimana caranya bagi-bagi dan sebagainya. Tapi banyak dari kita lupa why-nya, tujuan dan purpose ilahi yang Tuhan siapkan. Saudara, firman Tuhan berkata, barang siapa percaya padaku, dari dasar hatinya mengalir air kehidupan. Tuhan itu selalu bergerak dari dalam keluar. Dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Pemerintah, peraturan, undang-undang, mereka semua berusaha membuat kita bergerak dari luar ke dalam. Tapi firman Tuhan berkata dari dalam keluar. Saudara, kalau kita cuman pelayanan karena takut, bergerak karena disuruh, satu titik itu akan menghentikan kita. Tapi kenapa ada para martir yang bahkan menghadapi maut pun dia bisa menghadapinya dengan nyanyian, dengan sukacita? Karena bergerak dari dalam. Karena ada cinta mula-mula yang bergerak bukan karena ketakutan dan bukan karena keharusan, tapi bergerak karena cinta. Dan hari ini saudara, kalau kita bergerak tanpa tujuan, tidak akan pernah menghasilkan apapun. Satu kali saya lagi waktu itu di Semarang, saya sampaikan khotbah tentang pengharapan. Pengharapan adalah sauh yang kuat yang masuk ke dalam tabir ruang Maha Kudus. Dan saya bilang waktu itu KKR, saya percaya satu hari kelak di tengah kebaktian kita akan masuk bersama-sama ke ruang Maha Kudus dan kemuliaan Tuhan akan beracara sangat dahsyat menembus sampai bangsa ini penuh kemuliaan Tuhan. Dan hari itu ada Ciripka, dan Ciripka bilang, Bev, Ciripka juga percaya. Ciripka bilang, Bev, kenapa Ciripka main keyboard? Karena setiap not yang Ciripka tekan, Ciripka percaya surga akan menyentuh bumi. Saudara, bagian kita itu cuma percaya, bergerak karena why, kenapa, purpose. Boleh slide selanjutnya? Slide selanjutnya, saudara. Saudara, satu kali ada satu penemu yang hari itu di zaman itu sangat terkenal, yang bernama Samuel Langley. Dia hidup di tahun 1890-an, hampir nyentuh 1900. Dia hidup di zaman itu dan dia sangat terkenal di zaman itu. Hari itu di zaman itu dunia berkata akan ada barang yang bisa terbang. Dan itu hari itu sangat percaya. Mungkin kayak kita kalau sekarang seperti ke Mars. Orang percaya itu dan semua mimpikan itu. Dan akhirnya ada Samuel Langley yang zaman itu sangat terkenal. Dan dia berkata di dunia, dia berkata di depan koran, saya akan menciptakan barang yang bisa terbang. Dan di zaman itu di Amerika, seluruh dunia percaya. Bahkan pihak Amerika dari War Department, dia ngasih berjuta-juta dolar buat Samuel Langley untuk membuat program dan risetnya penemuan itu. Dan hari itu semua perusahaan gede
datang ke Samuel Langley dan naruh uang buat invest dan bilang, aku mau ikut bagian dalam program pesawat barang yang bisa terbang itu. Dan hari itu saudara, sejarah mencatat, dia kumpulin Samuel Langley punya uang sangat banyak. Dan dia kumpulin semua profesor-profesor terkenal, semua orang-orang pintar, semuanya dia bayar untuk bikin barang yang bisa terbang. Tapi beberapa kilometer jauhnya, ada di Ohio, Daytona, ada dua bersaudara nama Wright Brothers. Dia itu gak punya modal banyak saudara. Dia cuma punya toko sepeda. Dan dia bilang ke teman-temannya, aku percaya aku akan buat barang yang bisa terbang yang mengubahkan dunia. Dan Wright Brothers bilang, dari 100 orang yang dia bilang mimpinya, cuma 5 orang yang percaya. Dan Wright Brothers bilang, itu juga bukan 5 orang sarjana atau orang-orang pintar. Bukan orang-orang berpunya sarjana atau lulusan khusus, diplomat khusus. Dia cuma orang-orang yang percaya dengan mimpinya Wright Brothers. Dia gak punya modal banyak, cuma modal toko sepeda saudara. Orang-orang 5 orang itu yang gabung sama dia gak ada yang digaji. Mereka bergerak karena visi dari Wright Brothers. Tapi Samuel Langley, dia punya semua uang, dia punya semua tim. Orang bergerak karena digaji. Saudara, orang yang bergerak karena uang, satu titik akan berhenti. Tim itu satu titik akan berhenti. Tapi tim yang bisa berjalan di mil kedua, ketika ada satu tim yang percaya akan mimpi dan purpose. Dan waktu kita percaya akan visi itu, dia akan berikan keringat dan darah bahkan buat visi tanpa harus digaji. Dan hari itu saudara, dalam hitungan waktu yang menemukan pesawat hari ini kita tahu Wright Brothers. Dan konyolnya hari itu demikian Wright Brothers mengumumkan pesawat bisa terbang. Koran baru ngasih 3 hari kemudian. Samuel Langley pas dengar, dia memutuskan untuk menutup semua risetnya. Dan dia pensiun dan dia berhenti. Saudara, kenapa? Samuel Langley mungkin punya how. Dia punya caranya. Dia punya uangnya yang banyak. Dia punya semua modalnya. Tapi waktu kita berjalan, itu bukan tentang modal yang kita punya. Tapi tentang mimpi, visi, dan tujuan ilahi. Dan saudara, waktu kita jalan sama Tuhan, itu juga sama. Bagian kita cuman percaya. Why? Kita cuma percaya. How-nya itu bagian Tuhan. Saudara, hari ini banyak orang bilang, Bahtera cuman penjual mimpi. Dan izinkan saya katakan yes, karena itu mimpinya Tuhan. Dan waktu orang bertanya, waktu itu pernah nanya ke Pak Yusak, Om, lawatan itu gimana sih caranya? Kita di Bahtera digaung-gaungkan, miliatan jiwa akan diselamatkan. Kita nyanyikan lagi sampai miliatan jiwa diselamatkan. Terus nanya, Om, lawatan itu gimana caranya? Saudara tahu mau jawaban Pak Yusak? Embuh, gak tahu. Dan Pak Yusak bilang, caranya itu bagian Tuhan. Bagian kita cuman percaya. Bergerak karena percaya. Saudara, saya mau ambil, boleh next slide. Ini satu fakta aja. Berapa fakta contohnya. Saudara, saya mau bacain fakta aja. Oral Roberts di tahun 1970, ia berkhotbah mengadakan kesembuhan ilahi melalui televisi, menjangkau lebih dari 1,5 juta jiwa. Sejarah mencatat puluhan ribu orang disembuhkan. Saudara, saya cerita Oral Roberts. Oral Roberts itu setiap kali tangannya panas, itu tandanya dia tumpangin tangan ke orang itu sembuh. Dan hari itu di televisi nasional, orang itu ngantri dan dia langsung doain tumpangin tangan di depan mimbar. Dan semua orang sembuh. Hari ini, kalau orang boleh nanya, Pastor Oral Roberts, gimana sih caranya tangan kamu bisa panas dan numpangin tangan orang itu bisa sembuh? Kalau saya boleh jawab, Oral Roberts akan berkata, gak tahu. Karena itu bagian Tuhan. Bagianku cuman percaya.
Ya, saya ambil satu, Evan Robert di tahun 1904. Dia cuman pendoa malam yang berdoa bersama 10 sampai 15 orang nenek-nenek di gereja itu. Dan waktu dia berdoa selama 2 minggu, tiba-tiba dia cuma punya satu mimpi. Aku lihat lawatan dan aku mimpi, aku bermimpi lawatan pasti terjadi. Dan hari itu, dalam satu malam di Wales, di Cardiff, di Wales, dalam satu malam, tiba-tiba sejarah mencatat di tahun 1904, satu kota, orang-orang semua lari dan semua datang ke gereja. Bahkan di buku itu dicatat, dibilang orang itu lagi mabok, dia ngelihat Yesus jalan tembus tembok. Dan dia mundur, dia bantingin minumnya, dia langsung lari ke gereja, dia langsung tersungkur. Dalam satu malam, seluruh gereja penuh, isinya orang-orang tersungkur jam 1, jam 2 pagi. Hari ini, kalau saya boleh tanya ke Evan Robert, gimana sih caranya? Karena aku juga mau di Indonesia terjadi. Dalam satu malam, orang-orang datang. Dan kalau saya boleh jawab, Evan Robert pun pasti berkata, gak tahu. Karena bagian kita cuman percaya. Saudara, saya kasih fakta lagi, Maria Woodether di tahun 1920, thank you. Terlalu semangat saudara ya. Di tahun 1920, hari itu Roh Kudus melanda sangat dahsyat. Dan sejarah mencatat sejauh 50 mil dari kebaktian berlangsung. Itu orang-orang dijamah Tuhan. Dan hari itu Maria Woodether di tengah stadion diangkat tangan. Orang-orang diangkat ke surga. Orang-orang ngelihat surga. Dan semalam-malaman mereka semua nyembah Tuhan. Dan 50 mil semua ngerasain hadirat Tuhan. Hari ini kalau saya boleh tanya ke Maria Woodether, gimana sih caranya, jalannya supaya orang-orang dibawa ke surga? Dan kalau saya boleh bilang, Maria Woodether pun berkata, gak tahu. Karena bagian kita cuman percaya. Bagian kita cuman percaya. Why? Purpose. Bagian kita cuman percaya. Aku percaya akan ada terjadi lawatan di bangsa ini. Dan saat orang bertanya, gimana Bev caranya? I don't know. Itu bagian Tuhan. How? Itu selalu bagian Tuhan. William Seymour, saya bisa ceritain semuanya. Saya bahkan bisa ceritain tentang penyembahan. Satu kali saya pergi ke Afrika, saya sama Joshua, ada Pakasa, ada Sasa, ada semua, kita pergi ke Afrika. Di tempatnya Adeboye. Saudara, itu gedung di 3 kilo kali 3 kilo, 3 juta orang. Di tengah stadion yang begitu besar. Saya tahu penyembahan yang saya lihat hari itu yang Adeboye lakukan di tengah 3 juta orang. Hari itu kebaktian jam 5 mulai, jam 5 sore mulai, baru beres jam 2, jam 3 pagi. Penyembahan yang dia lakukan setelah khotbah, dia ajak semuanya, yuk kita nyembah Tuhan. Saya tahu apa yang dilakukan, justru saksinya. Yang dilakukan waktu kita nyembah Tuhan, Adeboye ini, dia minta semua musiknya berhenti. Dia taruh mic-nya di lantai. Terus ada apa yang dilakukan? Dia tersungkur. Selama berapa lama? 1 jam lebih. Di tengah 3 juta orang. Gak ada musik, gak ada yang nyanyi. Tapi saya saksi mata saudara. Saya kebelet mau pipis hari itu. Lagi nyembah Tuhan, lagi doa, saya kebelet mau pipis. Saya keluar, saya mau pipis ke WC. Itu asirnya yang jaga WC. Dia tersungkur nyembah Tuhan. Dari ujung sampai ujung 3 juta orang. Banyak dari kita berkata penyembahan itu caranya harus ada musik yang bagus, harus ada lagu yang bagus, harus ada semuanya. Tapi saya lihat dengan mata kepala saya, penyembahan yang ada bilang, oke, saatnya kita nyembah Tuhan. Taruh mic, tersungkur, gak peduli semua. Satu stadion, semua bahasa roh tersungkur nyembah Tuhan. Saudara, kalau saya boleh tanya ke Adeboye, gimana caranya? Adeboye bilang kan, gak tahu, karena aku cuma tersungkur. Caranya gak tahu. Caranya itu selalu bagian Tuhan. Saya pulang waktu kemarin ke Sion, saya tanya ke Macu, gimana caranya biar taman Tuhan muncul minyak? Kalau Macu bisa munculin, ada caranya, aku juga mau munculin di windu. Biar tabutnya muncul minyak lumayan. Saudara tahu apa yang Macu bilang? Gak tahu, Bev, Mboh. Itu jalannya Tuhan. Bagian kita cuman percaya. Saudara, waktu kita nanti bagiin gelombang cinta,
kita mungkin bagi pin ke orang-orang di jalan. Orang-orang di jamaah Tuhan. Orang-orang dipenuhi oleh Roh Allah. Orang akan bertanya, gimana caranya? Kita bilang gak tahu. Karena bagianku cuman percaya. Dan aku cuma tetap akan percaya. Aku percaya ketika aku nyembah Tuhan, surga akan menyentuh bumi. Aku percaya ketika aku bagi-bagi pin, orang-orang akan dijamah Tuhan. Aku percaya ketika kita berdoa, lawatan pasti terjadi. Aku percaya bangsaku akan diselamatkan oleh Tuhan. Dan semuanya penduduknya orang-orang benar. Tapi bagian kita apa? Percaya. Orang boleh bilang kita penjual mimpi. Yes, kita penjual mimpi. Tapi bukan mimpi kita yang kita tawarkan. Kita sedang menjual dan menawarkan mimpi Tuhan. Dan saat ada kesepakatan dan percaya, itu pasti terjadi. Kita terlalu sibuk memikirkan jalannya. Kita pikirin ini harus gini, teori lawatan harus gini, teori lawatan. Saudara, hancurkan semua teori lawatan. Bagian kita cuman percaya. Karena kadang waktu kita terlalu ikut campur dalam teori lawatan itu, bukan tangan Tuhan, tapi justru banyak tangan manusia. Dan yang Tuhan mau ketika Roh Allah beracara di tengah-tengah kita. Saudara, gambar yang tadi boleh. Satu kali, saudara, saya tuh doa ke Tuhan. Tuhan, kenapa sih lawatan belum terjadi? Kita teriakan itu, kita puasa, kita lakuin buat semuanya. Kenapa lawatan belum terjadi? Kenapa lawatan terjadi? Saya bilang, Tuhan, buat engkau buat lawatan itu gampang kok. Mami suka bilang, Bill Gates dibuat bertobat, Elon Musk dibuat bertobat. Lawatan terjadi kok. Kenapa lawatan belum terjadi? Dan Tuhan bilang, nak, buat aku, buat lawatan itu sangat gampang. Tapi Tuhan bilang, nak, tapi kalau hati kita belum siap, kita akan menyentuh kemuliaan itu. Dan kita akan selesai. Saudara, saya bisa ceritain pahlawan-pahlawan iman. Yang tadi William Seymour, Alexander Dowie, Evan Robert. Itu mereka di akhir jatuh. Bahkan saya kemarin baru chat sama Josu. Evan Robert itu ceritanya sadis banget. Saya baru kemarin lihat di Wikipedia. Dia itu di umur 20 dia berhenti pelayanannya. Karena satu malam, waktu itu kan dalam satu malam orang datang ke gereja dan lawatan terjadi. Hari itu pas lawatan terjadi, kebaktian itu 7 hari 7 malam. Semua gak berhenti, semua orang datang buat lawatan. Bahkan pertandingan nasional harus diberhentikan. Terus saudara yang tahu, tiba-tiba di tengah lawatan itu dia jatuh sakit, bam. Dokter memvonis dia berkata, kalau kamu datang khotbah lagi, kamu bakal mati. Hari itu dia selesai pelayanannya. Tapi dia meninggal. Saya buka chatnya ya, biar saya tanggalnya saya suka lupa ingat. Saudara, dia itu meninggal di tahun 1951. Di umur 20 tahun, dia berhenti pelayanan. Alasannya di umur 22, alasannya karena dia kalau dokter bilang kalau dia kecapean khotbah sekali lagi dia mati. Habis itu dia berhentiin semua pelayanan. Tapi saudara yang sadis, dia meninggal di umur 72 tahun. Dan saudara tahu yang lebih sadisnya apa? Di tahun 1928, di umur dia yang ke-40 tahun. Hari itu papahnya meninggal. Pas papahnya meninggal, dia datang ke pemakaman papahnya. Pas dia datang ke pemakaman papahnya, pendetanya tiba-tiba minta ke Evan Robert. Evan Robert, tolong pimpin doa penutup buat papa kamu. Karena ini kan kebaktian papa kamu yang meninggal. Saya tahu apa yang sejarah mencatat di Wikipedia nih, dikasih tahu gini. When he was asked, waktu dia asked to pray at his father's funeral in 1928, witness orang-orang said his prayer was like an electric light force so great. In fact, they thought revival will break again. Wikipedia. Jadi waktu umur 40, setelah dilepaskan sama pelayanan, dia cuma disuruh mimpin doa. Dia doa, cuma doa penutup. Doanya sangat kuat, orang-orang dijamah, mujizat, lawatan terjadi sampai orang-orang percaya lawatan bakal terjadi lagi. Tapi saudara tahu, sejarah mencatat lawatan gak terjadi lagi. Itu doa dia untuk terakhir kalinya. Dan dia meninggal di umur 72. Dan dia tulis di makamnya. Dia bilang ke anaknya, nanti kalau aku mati tulis di makamku. Anaknya nanya, tulis apa? What for I live? Buat apa aku hidup?
Saudara, ini contoh orang apa sih? Orang yang dipakai Tuhan, tapi dia menjamah kemuliaannya. Ada William Seymour yang akhirnya jatuh dipakai Tuhan di tengah lawatan. Dia menjamah kemuliaannya. Ada Alexander Dowie yang mau beli kota Sion, sangat kaya raya, tapi jatuh dan akhirnya kecewa sama Tuhan. Kenapa? Karena di tengah lawatan semuanya akan begitu indah. Di tengah lawatan semuanya akan begitu dahsyat. Di tengah lawatan bisnismu akan meledak. Di tengah lawatan pelayananmu akan terlihat sangat bagus. Di tengah lawatan semua akan terlihat oke. Dan semua akan terlihat menggiurkan. Tapi kalau hati kita mencong, kita terlalu gampang menjamah kemuliaan itu. Satu kali ada satu hamba Tuhan dari Inggris. Dia dipakai Tuhan dahsyat buat kesembuhan. Dia spesialis kesembuhan dipakainya. Dan setiap kali dia pergi ke Afrika, orang banyak itu ngumpul. Kenapa? Karena setiap kali dia angkat tangan dan doa dalam nama Tuhan Yesus, semua sakit penyakit aku perintahkan pergi. Itu sejarah mencatat orang-orang di Afrika, semua yang sakit tulang, yang bungkuk sebungkuk-bungkuknya, itu datang oma-oma semua yang lagi bungkuk gitu. Dia doa angkat tangan. Itu sejarah mencatat di videonya. Orang-orang itu dari yang bungkuk itu mendadak tegak. Dan itu heboh di Afrika. Dia khotbah kemanapun, flyernya ada, penuh. Singkat cerita, di puncak lawatannya, semua orang sakit ngumpul. Dia angkat tangan dan dia doa. Semua orang yang bungkuk, semua tegak. Krak. Semua sakit tulang yang udah mencong atau apa, semua tegak. Tapi di tengah lawatan itu, dia berdiri di mimbar setelah dia doa. Dia bercanda kecil. Saudara tahu bercanda apa? Dia cuma bercanda gini. Wah, dunia di bawah kakiku ya. Dia cuma ngomong kayak gitu. Cuma bercanda kecil. Lalu lawatan terjadi nggak? Terjadi. Dia balik ke Inggris. Dia buka pintu rumahnya. Tiba-tiba ada angin yang niup dari belakang. Belum langkahin kaki masuk ke rumahnya. Tiba-tiba ada angin dari belakang. Angin kecil sepoi-sepoi dari belakang. Dia jatuh. Pas mau masuk pintu rumah dia jatuh. Pak. Pas dia jatuh, sejarah mencatat, dia langsung, istrinya yang bilang, itu seperti semua roh tulang, kesakitan tulang yang dia usir, itu nyerang masuk ke dalam tubuhnya. Dan dia cuma jatuh karena tiupan angin kecil, gak ada yang dorong. Dia jatuh, itu badannya dari yang tegak, bagus berdiri, dia langsung bungkuk, krok, sampai muter. Dan dalam 1 minggu, dia kesakitan di rumah sakit. Dan yang lebih sadis apa? Hamba Tuhan itu akhirnya meninggal setelah 1 minggu di tengah kesakitan. Pendeta-pendeta yang sayang sama dia, hamba Tuhan yang sayang sama dia, akhirnya bikin kebaktian penutupan. Peti matinya harus dibuat kayak organ kotak. Kenapa? Karena badannya bulat, mati. Kenapa? Itu contoh orang yang menjamah kemuliaan. No flesh shall in the glory of the Lord. Tidak akan pernah ada. Saudara, kenapa sih Tuhan belum beri kita lawatan? Simple. Karena dia tahu hati kita belum siap. Karena dia tahu hati kita belum siap. Karena waktu Tuhan berikan, kita sombong. Kita jatuh, kita nikmati semuanya. Hati kita belum siap. Saudara, boleh yang gambar tadi belum. Saudara, satu kali engkong itu dia cinta Tuhan. Waktu engkong muda, tiba-tiba engkong bilang ke papahnya, Pak, aku mau jadi hamba Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Papahnya lagi makan marah. Papahnya bilang, enggak, kamu anakku, kamu harus jadi dokter. Waktu itu papahnya bilang, kamu kalau jadi pendeta, miskin kamu. Nanti kamu diatur sama orang kaya. Terus kau bilang hari itu pakai ayat. Tuhan bilang, kalau aku gak membenci ayahku atau ibuku, aku gak layak jadi murid Yesus. Papahnya marah. Papahnya banting piringnya. Prang! Banting piringnya, papahnya marah. Terus kau bilang, yaudah, aku mau pengasingan. Engkau pengasingan, tiba-tiba dalam 3 hari engkau udah bilang, engkau bawa pisau pramuka, dia bilang, Tuhan, kalau engkau gak bilang, engkau gak ngomong sama aku bakal bunuh diri. Dan aku akan tulis Allahku pembohong. Tiba-tiba di hari dia mau bunuh diri, Tuhan bilang, anak, turuti papahmu. Terus engkau bilang, Tuhan, tapi aku mau melayanimu sepenuh waktu. Terus Tuhan bilang, nanti ada waktunya. Akhirnya engkau jadi dokter. Karena dokter biasa penuh, dokter gigi gak ada bedanya kata engkau. Jadi akhirnya dokter gigi. Engkau jadi dokter gigi, gak berapa lama pas jadi dokter gigi, udah dipakai Tuhan, karirnya dahsyat. Tiba-tiba Tuhan bilang, Yusak, sekarang saatnya kamu melayani aku sepenuh waktu. Terus aku tinggalin semua kerjaanku dokter gigi. Iya, tinggalin. Hari itu pas kau mau jadi hamba Tuhan sepenuh waktu, Tuhan bilang, Yusak,
kamu datang pengasingan sebulan, tiba-tiba mau akhir Tuhan bilang, apa kamu gak kangen sama aku? 2 bulan. Apa kamu gak kangen sama aku? 3 bulan. Dan waktu 3 bulan itu, pas engkau mau mulai pelayanan, tiba-tiba engkau dikasih Tuhan ini, satu kata-kata ini. Tuhan bilang ke engkau, Yusak, ini akan jadi pondasi kamu dalam pelayanan. Saudara, kita batra, ini pondasi setiap dalam pelayanan. Ini pondasi kayak gini. Saya waktu itu naruh gambar ini di kamar saya, terus di kaca. Saya ngomongin gitu, diketawain sama Josu. Bev, ini katanya kamu bodoh, tidak punya kemampuan apa-apa. Terus Josu ketawain, Bev, kamu bodoh gara-gara ngomong ini ya? Saya bilang enggak. Emang ini karena disuruh. Saudara, saya kasih. Ingat firman Tuhan Yesusmu, hai budakku, kamu bodoh, tidak punya kemampuan apa-apa, tulang-tulang kering. Saudara, engkau tuh selalu ngajarin gini, di hadapan Tuhan kita itu selalu bodoh. Kenapa? Karena kalau kita merasa pintar di hadapan Tuhan, kita akan nego. Kita akan bilang, Tuhan lebih bagus ini, lebih bagus itu, rapat lebih bagus ini semua. Tapi Tuhan bilang, nak, Tuhan aku lebih tahu daripada kamu. Tuhan nyiapin 10 langkah ke depan, kita cuma nyiapin 1 langkah. Tidak punya kemampuan apa-apa, kita ini bodoh, gak punya kemampuan, cuma tulang-tulang kering. Di 2 bilang, sangkal diri kita, jangan pernah kasihani diri sendiri. Menurut Tuhan, tunggu saat Tuhan. Semua karya Roh Kudus demi kemuliaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, inilah kunci lawatan. Kunci lawatan itu bukan tentang berapa banyak jumlah orang, bukan teori berkhotbah, bukan teori bernyanyi, bukan kunci lawatan. Ketika kita bisa menjaga hati ini. Kalau kita hati ini lurus di hadapan Tuhan, satu hari kelak Dia akan memberi lawatan menurut kerelaannya. Saudara, kalau saya boleh nanya ya, waktu itu kita ada Zoom, terus saya mulai Zoom itu dengan nanya gini, apa sih yang ngebuat Abraham dipakai Tuhan? Apa yang Abraham lakukan? Apa sih yang Daud lakukan sehingga Daud dipakai oleh Tuhan? Apa yang Yusuf lakukan sehingga Yusuf dipakai oleh Tuhan? Apa yang pahlawan iman lakukan sehingga mereka dipakai oleh Tuhan? Waktu saya Zoom, orang-orang punya banyak teori. Karena Abraham percaya, karena Daud nyenengin Tuhan. Semua punya teori. Tapi kalau boleh saya bilang, apa yang membuat mereka dipakai oleh Tuhan? Gak ada. Karena pertanyaannya bukan apa yang membuat mereka dipakai oleh Tuhan. Tapi pertanyaannya, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup setiap pahlawan iman. Karena Abraham itu cuma cerita bagaimana roh Tuhan beracara dalam hidup Abraham. Dan dia mengubahkan semuanya. Karena semua pahlawan iman cuma cerita bagaimana roh Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dan tidak pernah karena kekuatan kita. Karena firman Tuhan berkata, kalau Abraham karena perbuatannya dia punya dasar untuk bermegah. Tapi dia tidak punya dasar untuk bermegah. Kapan lawatan bisa terjadi? Ketika hati kita dibentuk oleh Tuhan dan kita tidak punya dasar untuk bermegah. Ketika Tuhan menjaga hati ini. Ketika Tuhan menjaga hati ini. Saudara, saya buka ayat ya. Saudara, di saat Tuhan mau pakai setiap kita, Dia selalu cuma mulai dengan satu hal. Dia mulai dengan hati. Saya tutup sama ini. Dia selalu mulai dengan hati. Satu Samuel 10 ayat 9 saya baca. Sedang ia pergi berpaling untuk meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda tersebut terjadi pada hari itu juga. Saya buka di Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batin. Dan aku menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Apa itu kesejatian? Apa itu keilahian? Ketika Tuhan mengubah hati ini, bergerak dari dalam keluar. Tuhan gak langsung pakai kita dengan semua yang hebat, tapi Tuhan ubah hati ini. Sebelum Tuhan pakai Yeskiel, sebelum Tuhan pakai Saul, sebelum Tuhan pakai Daud, sebelum Tuhan pakai semua pahlawan iman, Dia berurusan dengan hati kita.
tidak akan pernah ada manusia yang berhasil dipakai Tuhan kalau ia bukan manusia yang baru. Gak pernah ada manusia yang baru kecuali ia dipenuhi dengan Roh Allah. Tidak akan ada yang bisa dipenuhi Roh Allah secara dahsyat kecuali orang itu memiliki hati yang baru. Hari ini, kapan lawatan itu bisa terjadi? Ketika kita punya hati yang baru di hadapan Tuhan. Di Roma 1 ayat 24 dikatakan seperti ini. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Saudara, hari itu Tuhan pun bertanya sama Salomo, Salomo, apa yang engkau mau? Di akhir Tuhan akan menjawab semua keinginan hati kita. Makanya Tuhan berurusan dengan hati. Saudara, kalau saya boleh jujur, saya ini Tuhan sampai hari ini itu semua kan anugerah Tuhan. Satu kali saya pergi kemarin pergi ke Timika. Dan waktu pergi ke Timika itu saya selalu diminta buat sharing ke sekolah-sekolah. Dan waktu sharing ke sekolah-sekolah, saya sharing ke sekolah-sekolah, saya cerita bagaimana Tuhan beracara dahsyat dan sebagainya. Saya cerita bagaimana Tuhan dari saya nggak naik kelas 3 kali, dikeluarin sekolah dan sebagainya, Tuhan ubah sampai hari ini. Saya pergi ke sekolah-sekolah, saya bawa itu. Satu titik, pas saya lagi mau dianterin kemana saya lupa, ada Obaja di situ dari sini. Obaja lagi nyetirin saya, terus Obaja itu nanya ke saya, kok aku boleh tanya? Terus saya bilang, boleh, tanya apa aja. Siapa tahu ada pergumulan yang dihadapin, atau dia lagi mau nanya firman Tuhan, atau apapun lah buat pondasi dalam pelayanannya. Tiba-tiba Obaja cuma nanya satu hal, kok rasanya gak naik kelas 3 kali itu gimana sih kok? Aku gak naik 1 kelas aja, malunya luar biasa. Dalam hati ya, ini pikir mau nanya apa yang rohani, ternyata cuma nanya itu. Terus saya bilang, rasanya itu malunya udah kayak mukanya gak ada saudara. Saya itu paling malu ketika akhir tahun, terus kita kumpul keluarga, itu malu banget. Malunya setengah mati, itu setiap kali nanti emak bakal ngumpulin, kasih, yuk siapa yang juara 1, siapa yang juara 2. Dan setiap tahun saya akan menghadapi pemandangan yang sama. Yang sampai hari ini masih terngiang, harus dikebaskan dan pengampunan dosa. Saya itu sampai hari ini masih kayak gitu. Saudara, dan akhirnya itu bikin malu engkong, bikin engkong sedih dan sebagainya. Makanya saya itu setiap kali pelayanan, apa sih keinginan hati terdalam? Saat Tuhan bilang, Tuhan akan berikan keinginan hati terdalam. Saya itu selalu bilang, aku tuh cuma pelayanan cuma satu. Aku cuma pingin buat engkong bangga, cuma itu doang. Tapi saya bingung waktu itu mau pelayanan apa. Saya daftar musik, dilatih gurunya menyerah. Saya daftar nyanyi, mau jadi WL atau singer, dibilangin buat pertama kali, Bev, kayaknya Tuhan mau pakai kamu dengan cara yang lain. Dan ternyata benar, Tuhan mau pakai aku dengan cara yang lain. Saya mulai bersaksi saudara. Pas saya mulai bersaksi nyampe firman Tuhan, Tuhan pakai. Dan yang buat saya nomor 1, engkong senang saudara. Akhirnya, setiap kali kalau di window, saudara, di window kan kebaktiannya bentuk L. Itu ada green room-nya. Saya gak pernah mau khotbah sebelum engkong duduk di green room. Kenapa? Karena saya khotbah buat engkong. Biar engkong saya bangga, keinginan hati saya. Saya tuh bilang, karena hari itu engkong tuh bilang, waktu saudara-saudara yang lain dipakai Tuhan, engkong tuh bangga. Dan saya senang itu. Tapi anehnya Tuhan, motivasi saya jahat. Hati saya jahat. Tapi anehnya Tuhan, kenapa Tuhan masih pakai? Saya pun hari ini gak tahu jawabannya. Saya punya maksud yang sangat jahat. Dan saya bilang, Tuhan, engkau punya semua alasan untuk membuang saya. Tapi kalau engkau masih pakai, saya cuma punya satu jawaban. It just called grace. Itu cuma anugerah Tuhan. Tapi kadang saya lupa saudara. Kadang saya lupa. Hari itu setelah saya pelayanan Tuhan pakai dahsyat, saya cuma ketemu engkong 1 kali di mimpi. Saya kesel waktu orang lain bilang ke saya, Bev, tante didatengin Tuhan. Bev, om didatengin Tuhan. Hari itu bahkan masih di peti mati engkong saya, semua bilang ke saya. Dan saya juga gak ngerti kenapa. Orang kalau didatengin, aku didatengin engkong, om datengin engkong, tante dan engkong. Saya gak ngerti kenapa. Semua orang yang didatengin engkong harus lapor ke saya. Saya juga gak tahu kenapa. Saya gak pernah nanya sejujurnya. Datengin, enggak, saya gak nanya saudara. Tapi semua orang datengin ke saya. Dan semua cerita yang bagus-bagus.
engkong doain saya, Bev, engkong doain tante ini dapat warisan ini, dapat warisan. Saya cuma bilang, wah puji Tuhan. Tapi itu mengiritasi hati, saudara sejujurnya. Saya bilang, Tuhan, aku juga mau didatangin engkong. Tapi engkong gak pernah datang, saudara. Apa? Sampai puasa. Saya sampai puasa, sampai pengasingan selama 1 bulan. Saya puasa pengasingan, saya bilang, saya mau berhenti pelayanan. Saya cuma mau puasa. Sampai kapan, Bev? Sampai engkong datang ke saya. Saudara, dan yang jahatnya saya ya, di puasa pengasingan, Tuhan tuh datang. Tuhan bilang ke saya, nah aku mau pakai engkau. Tahu saudara saya ngomong apa? Saya bilang, Tuhan, aku gak mau engkau yang datang. Aku mau engkau yang datang. Jahatnya saya ya. Saudara, setelah 1 bulan, sejujurnya saya menyerah. Karena gak datang-datang saya menyerah. Ya udahlah, saya menyerah. Singkat cerita, waktu itu di Semarang, tiba-tiba di mimpi, engkau datang. Dan kalau ada orang nanya ke saya, selalu nanya ke saya, Bev, engkau datang ngomong apa aja sih? Kalau Lala diceritain Papa Raja ngomong banyak. Sasa diceritain Pak Agung ngomong banyak. Saya cuma bilang, engkau datang, saya cuma ngomong 2 kata. Engkau tunjuk saya waktu itu, saya peluk engkau hari itu. Di mimpi. Saya bilang, Kong, Bevis udah berdiri buat lawatan. Ini pelayanan gede banget, dahsyat banget semuanya. Engkau harusnya bangga semuanya. Terus engkau tunjuk saya, engkau bilang, Bev, kamu sombong. Habis itu engkau hilang. Jadi kalau saudara nanya, engkau ketemu Bevis kapan? Cuma 2 kata, jangan nanya lagi ya. Menyakitkan saudara. Dan hari itu saya sujud ke Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ampuni kalau motivasiku salah. Saudara, tiba-tiba Tuhan kasih flashback. Tuhan tuh liatin kayak engkau bilang, saya itu cuma anak cacat yang di tong sampah, yang Tuhan ambil. Saya itu waktu itu kita pernah junior doa. Waktu itu masih awal, ada mami, ada ini junior doa di Semarang. Kita doa, kita doa. Habis kita doa tidur. Habis tidur tengah malam saya buat kehebohan. Saya tahu kenapa tengah malam saya buat kehebohan? Saya nggak tahu kenapa. Tiba-tiba setelah tidur, saya bangun-bangun, saya ada di lobi hotel, saudara. Saya mimpi jalan, saya ketok-ketok itu, saya bangun, saya ketok-ketok semua kamar, saya naik lift, saya ketok-ketok semua kamar. Puji Tuhannya waktu saya ketok-ketok, mami bukain. Mami bukain, Bev kamu dari mana? Aku juga tidak tahu. Gak tahu saya juga. Saya gak pakai sendal, saya tidur, saya jalan. Pas saya didoain, orang tuh bilang, Bev, karena jiwa kamu koyak. Dan waktu jiwa kamu koyak, bahkan waktu tidur pun, kamu gak tenang. Kamu marah, kamu kecewa. Saudara, saya tuh udah kayak anak setengah gila, tidur aja jalan. Anehnya, Tuhan pakai. Itu apa? Itu anugerah. Tapi waktu Tuhan pakai, saya motivasinya jahat. Saudara yang lebih jahat lagi apa? Setelah saya udah bertobat aja ya. Kemarin saya pergi ke Timika sama Josu. Sama Josu kemarin baru berapa minggu kemarin. Sejahatnya Bevis. Saya bilang ke Josu, habis kesaksian di anak sekolah. Josu kan waktu itu muji saya, Bev, kamu tuh bagus banget ya kalau buat kesaksian pengalaman hidup kamu. Terus tau gak saya ngomong apa ke Josu? Saya ngomong, Jos, kalau masalah altar call, kasih ke saya. Saya ngomong gitu, saudara. Saudara, besoknya seumur hidup saya, 1 kali seumur hidup saya kesaksian, anak nangis. Saya altar call 3 kali, gak ada yang maju sama sekali. Seumur hidup saya, saudara, di tengah KKR 7.000 orang, semua dijamah Tuhan. Itu gak usah gitu, WL-nya Oba aja kemarin altar call maju, saya gak maju. Saya di tengah 7.000 orang, saya angkat tangan, saya doa kesembuhan. 7.000 orang, semua Kristen dijamah Tuhan. Gak ada satupun yang maju dan bilang aku sembuh. Hari itu Tuhan bilang, Bev, kamu sombong. Saya orang cacat yang Tuhan angkat dan lupa dari mana saya diambil. Hati saya mencong. Lawatan itu begitu indah. Saking indahnya, saking hati kita mencongnya gampang. Boro-boro lawatan, saya cuma berdiri Papua aja saya sombong. Maka saya bilang, Tuhan, Engkau punya semua alasan untuk membuang aku. Dan kalau hari ini Engkau gak buang aku, itu cuman anugerah.
Hari ini saudara, Tuhan mau memberikan lawatan itu. Tapi hari ini, you cek hati ini. Karena Tuhan bisa berikan lawatan. Tapi kalau hati kita belum lurus di hadapan Tuhan, semuanya sia-sia. Ayat terakhir ya saudara ya. Kisah Para Rasul, 2 ayat lah. Kisah Para Rasul 8 ayat 18. Kini katakan seperti ini. Kisah Rasul 8 ayat 18. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu, ia menumpangkan tangannya menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas orang, ia boleh menerima Roh Kudus. Saudara, dia udah pelayanan. Simon udah dijamah, dibaptis, dipakai Tuhan pelayanan. Tapi Petrus bilang ayat 20, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Di tengah pelayanan, waktu Tuhan mencurahkan anugerahnya, semua akan terlihat indah. Saya yang jelek aja, kalau saya khotbah kelihatan ganteng. Di tengah lawatan, semua akan terlihat indah. Tapi kalau hati kita tidak lurus, Tuhan akan menahan semua lawatannya. Demi apa? Demi kita, supaya kita gak menjamah kemuliaan Tuhan. Terus gimana caranya? Cuman satu caranya, ayat 22. Bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Saudara, saya selesai. Kita sembah Tuhan. Tapi saudara, kalau saya boleh ngomong jujur sebentar, kita jujur sama Tuhan. Tanpa ada penghakiman siapapun, apakah hati kita sudah lurus di hadapan Tuhan? Apakah hati kita sudah lurus di tengah semua pelayanan yang Tuhan berikan, di tengah semua berkat yang Tuhan berikan? Kita dari anak cacat, anak gila bahkan, tengah malam jalan kaki, Tuhan pakai sampai detik ini. Orang kasih tepuk tangan, orang puji saya, dan saya lupa dari mana saya diambil. Hari itu, hati yang tidak pernah lurus, semua kebusukan dan kecemaran terbuai keluar. Penemplakan oleh firman Allah dan Roh Kudus akan membongkar isi hati kita yang sebenarnya. Dan waktu kita dibongkar cuma ada 2 pilihan. Kita mengeraskan hati atau kita berbalik kepada Dia. Orang yang mengeraskan hati akan seperti Yeremia yang berkata, liciknya hati selalu membuat kita lebih mementingkan penampilan di luar. Selama kita hanya mementingkan penampilan di luar, kebusukan di dalam akan selalu terlindungi. Dengan begitu semua kebusukan tidak akan pernah terbongkar dan aman, saudara, nggak ada yang nyentuh. Kesombongan membuat manusia Kristen lebih memperhatikan bagaimana penilaian orang terhadap dirinya. Semua dan siapapun yang kita rendahkan serta terhina akan mendapat perlawanan yang keras dari ego kita. Itulah sebabnya manusia tidak akan tahan menerima perlakuan yang membuat dirinya terhina. Karena teguran menyinggung ego. Hati yang merendah dan lembut akan selalu bereaksi terhadap pertobatan. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selama hati kita tidak mau diubah, hati kita itu seperti anjing dan babi, saudara, yang 2 Petrus katakan. Anjing dan babi kembali kepada muntahan dan kubangannya, kembali kepada kenajisan dan kecemaran. Kenapa? Karena hati kita gak mau diubahkan.
Jangan pernah tempatkan penampilan kita prioritas lebih daripada kebenaran di dalam batin. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Saudara, hari itu di 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan seperti ini. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Dan ini kata-kata Tuhan, sebab yang dilihat manusia, yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Hari itu ada seorang raja yang bernama Daud, penyembah dan raja, yang ditegur karena dia melakukan kesalahan, mengambil Batseba, membunuh Uri. Dan hari itu seorang respon, seorang penyembah, dia bukan memilih untuk mementingkan egonya, tapi dia datang ke hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Nabi Nathan berkata, hatimu tidak lurus. Dan hari itu Daud teringat akan satu kata-kata Tuhan di awal. Dia memilih Daud. Dia berkata, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dan hari itu seorang penyembah berkata, Tuhan, modalku ini cuman hati. Dan kalau hati ini hancur, hati ini gak lurus, hati ini kotor, buat apa semua kerajaan? Buat apa semua kekuatan? Buat apa semua kekuasaan? Kata-kata yang sama pernah diucapkan sama Pak Agung sama Engkong. Pak Agung bilang hari itu, modal kita sebagai hamba Tuhan cuma satu, hati. Engkong bilang, Bev, buat kita dipakai Tuhan cuma satu, motivasi hati. Itu tidak pernah karena kekuatan, karena urapan, karena semua profesional kita. Modal kita dipakai Tuhan cuman hati. Itu makanya dikatakan kita bodoh, tidak punya kemampuan apa-apa, cuma punya satu tujuan. Tuhan bilangin ke engkong, jaga hatimu nak, jaga hatimu nak. Hari itu engkong di tengah lawatan, engkong seneng, Tuhan tunjukin mimpi, bilang kamu seperti badut, kamu nyenengin orang, hati kamu udah gak lurus. Apa yang dilakukan penyembah, yang dilakukan persis seperti Daud. Dia balik ke Tuhan dan dia bilang, Tuhan, luruskan hati ini. Aku mau lawatan, aku percaya lawatan terbesar terjadi. Tapi sebelum itu terjadi, luruskan hati ini. Jangan biarkan kami menjamah kemuliaan-Mu. Jangan biarkan kami sombong. Jangan biarkan kami merasa berjasa.